Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Sebelum mulai, bantu dukung channel kami dengan subscribe, like, nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena setiap saran dan doa kalian berarti untuk kami. Semoga yang menonton diberi kesehatan, rezeki yang baik, dan hati yang lapang. Yuk, duduk nyaman, nikmati kisah hari ini sampai selesai. Semoga menyentuh dan bermanfaat. Senja turun di selatan kota. Hujan rintik reda. Jam dinding ruang tamu menunjuk pukul 8 malam. Rumah berlantai 1 berdiri di gang tenang. Lampu teras menyala kuning. Dapur bersih, meja makan rapih, dan ruang keluarga sunyi. Hanifah menuang teh ke dalam cangkir. Uapnya tipis. Ia menatap pintu yang masih tertutup. Sepatu kerja Rendra tidak ada di rak. Ia menarik kursi, duduk, lalu mengatur napas. Di atas meja ada 2 piring kecil berisi kue sisa siang. Hanifah memindahkan piring itu, merapikan taplak, lalu menatap jam. Ia bangkit, mengecilkan televisi, dan kembali ke dapur. Pintu terbuka pelan. Rendra masuk sambil memegang tas kerja. Kemejanya kusut. Ada wangi parfum yang tidak ia kenal. Rendra meletakkan tas di kursi, menghela napas, dan membuka kancing kerah. "Aku sudah buat teh," kata Hanifah. "Terima kasih." "Aku lelah," jawab Rendra. "Baik, mandi dulu atau makan dulu?" "Tidak usah makan. Aku sudah makan di luar." Hanifah mengangguk. Ia mengambil cangkir teh dan meletakkannya di meja ruang keluarga. Rendra duduk tanpa menatapnya. Ia mengusap wajah, lalu mengambil ponsel. Jari jemarinya cepat. Layar ponsel padam, lalu menyala lagi. Hanifah duduk di ujung sofa. Ia menatap televisi yang suaranya nyaris tak terdengar. "Hari ini bagaimana di kantor?" tanya Hanifah. "Biasa saja. Banyak rapat," ucap Rendra pendek. "Proyek yang kemarin masih jalan." Hanifah mengelus lengan kursi. Ia memilih kata dengan hati-hati. "Belakangan pulangmu lebih larut. Kalau ada yang perlu kubantu, katakan saja." "Tidak ada apa-apa," ucap Rendra. "Musim laporan. Lelah." "Baik." Hanifah meneguk teh. Rasa manisnya hambar di lidah. "Besok ibu ingin mampir. Nadia juga. Mereka rindu." Rendra mengangguk tanpa menoleh. "Lihat nanti. Aku belum tahu jadwal." Televisi menayangkan berita. Suaranya pelan. Rendra berdiri, menuju kamar, lalu kembali karena ponsel tertinggal. Ia meraih ponsel, memasukkan sandi, mengetik cepat, lalu memasukkannya ke saku. Hanifah memperhatikan gerak kecil itu, menunduk. "Kau mau tehnya diganti yang hangat?" tanya Hanifah. "Tidak usah. Ini cukup," jawab Rendra sambil menahan batuk. Malam kian larut. Hanifah membereskan piring dan gelas. Ia berbicara pelan dari dapur agar tidak memicu perdebatan. "Besok ada pembayaran sekolah. Aku sudah sisihkan dari tabungan belanja." "Terima kasih," kata Rendra. "Kirim saja rinciannya." "Ada beberapa transfer keluar hari ini," ucap Hanifah hati-hati. "Kalau perlu dicatat, aku bisa bantu." Rendra berhenti sejenak. "Tidak usah. Aku urus sendiri." Hanifah mengangguk lagi. Ia tidak membalas. Ia hanya menyalakan ketel, lalu mematikannya. Pintu kamar berbunyi. Rendra mandi sebentar, keluar dengan kaos abu-abu, lalu duduk lagi. Wajahnya lelah. Hanifah menaruh bantal kecil di ujung sofa. "Kau ingin dipijit?" tanya Hanifah. "Tidak usah," jawab Rendra. "Aku hanya butuh tidur." "Silakan. Aku rapikan ruang tamu sebentar." Langkah Hanifah pelan. Ia mengatur buku, menutup jendela, memutar gorden setengah. Telepon rumah tidak berbunyi. Hanya bunyi jam dinding yang teratur. Rendra mematikan televisi. Ruangan makin senyap. Hanifah duduk kembali. "Aku minta maaf kalau akhir-akhir ini tidak banyak membantu," kata Hanifah. Rendra menatap sebentar. "Tidak apa-apa. Aku tahu kau sudah berusaha." Hanifah ingin bertanya banyak hal, tetapi ia menahan diri.
Ia tidak ingin membuat kalimat panjang. Ia memilih kalimat singkat agar tidak melukai. Kalau ada masalah, kita hadapi sama-sama. Rendra menunduk. Iya, nanti kita bicarakan. Sekarang aku lelah. Baik, ucap Hanifah. Ia berdiri, lalu merapikan selimut tipis di pundak Rendra. Istirahatlah. Lampu ruang tamu diredupkan. Hanifah berjalan ke musyalah kecil di belakang. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap sajadah. Doa keluar lirih dan jelas. Hatinya meminta keputusan yang jelas. Ia memohon agar kata-kata esok tidak menyakiti. Setelah selesai, Hanifah duduk tenang. Ia menarik napas, menatap pintu kamar yang belum tertutup rapat, mematikan lampu teras. Malam itu berakhir dengan sunyi. Di dada Hanifah, ada rasa yang belum selesai. Hanifah masih duduk di musyalah kecil dengan dada yang belum selesai. Suara air menetes dari kamar mandi sudah berhenti. Lampu ruang tamu redup. Pintu kamar belum tertutup rapat. Ia kembali ke ruang keluarga dengan langkah hati-hati. Rendra masih di sofa. Ponselnya bergetar sekali. Ia mengangkatnya cepat lalu menutup kembali. Hanifah berdiri di sisi meja, tidak terlalu dekat. Kau butuh selimut lagi? Tanya Hanifah. Cukup, jawab Rendra. Besok ada rapat pagi. Baik. Ada yang ingin kau sampaikan sebelum tidur? Rendra mengusap kening. Tidak, aku capek. Hanifah tidak duduk. Ia merapikan piring kue, lalu menaruhnya di dapur. Saat kembali, ponsel Rendra kembali bergetar. Kali ini ia menatap layar lebih lama. Siapa? Tanya Hanifah pelan. Rekan proyek, kata Rendra singkat. Namanya? Rendra ragu sejenak, lalu menjawab. Clarissa. Nama itu jatuh tenang di ruang yang sunyi. Hanifah menelan ludah. Proyek apa? Pengembangan cabang. Dia mengurus pemasaran, ucap Rendra. Aku perlu koordinasi karena tenggat waktu dekat. Jam segini. Kadang begitu. Ia bilang ada perubahan. Boleh aku tahu garis besarnya? Aku akan jelaskan nanti, kata Rendra. Sekarang aku ingin istirahat. Hanifah mengangguk. Ia memadamkan lampu sudut yang tidak diperlukan. Ponsel Rendra kembali bergetar. Rendra berdiri dan berjalan ke teras. Pintu dibuka sedikit. Suara Rendra terdengar datar. Halo. Ya, Clarissa, nanti saja. Aku di rumah. Hanifah berdiri di balik dinding. Panggilan tidak lama. Rendra menutup pintu, lalu kembali ke sofa. Ada perubahan penting, tanya Hanifah. Tidak besar, jawab Rendra. Hanya revisi laporan. Apakah butuh biaya tambahan? Tidak, ini soal penjadwalan. Hanifah duduk. Beberapa hari ini namamu sering disebut di kantor, kata Bu Sari tetangga, karena proyek baru. Rendra mengangkat alis. Dari mana ia tahu? Ia bertemu kolegamu di minimarket. Mereka bercerita sebentar. Rendra menghela napas. Gosip orang kantor biasa. Jangan didengar. Aku tidak menelan mentah, kata Hanifah. Aku hanya bertanya agar tidak salah paham. Rendra bersandar. Aku tidak punya niat buruk. Tolong percaya. Aku akan percaya pada hal yang jelas, ucap Hanifah tenang. Kalau ada yang perlu kupegang, katakan. Aku tidak menuntut banyak. Hanya ingin kepastian sederhana. Rendra diam beberapa saat. Nanti akan kubahas. Ponsel berbunyi lagi. Rendra mematikan suara, lalu menaruh ponsel menghadap ke bawah. Hanifah menatap jam. Sudah lewat pukul 10. Ia mengambil lap untuk mengeringkan lantai dekat pintu. Besok ibu ingin mampir siang, kata Hanifah. Jika kau sedang rapat, tidak apa. Rendra mengangguk. Sampaikan salam. Baik. Hanifah kembali duduk. Clarissa bekerja di kantormu atau mitra? Mitra, jawab Rendra. Ia masuk melalui rekomendasi. Rekomendasi siapa? Rendra menatap ke arah jendela. Pak Hasan. Hanifah menyimpan informasi itu. Ia memilih kalimat yang tidak menekan. Jika perlu, aku ingin bertemu timu agar paham alurnya.
Supaya kalau ada pengeluaran, aku bisa membantu catat. Aku hargai niatmu, kata Rendra. Nanti saja. Telepon rumah berdering pelan. Hanifah mengangkat. Suara Nadia dari seberang. Mbak, maaf mengganggu. Ada kabar dari grup teman kampus. Mereka bilang ada rencana lamaran di kantor seseorang. Namanya mirip Rendra. Aku takut salah. Ku minta Mbak tenang saja. Aku hanya menyampaikan kabar yang lewat. Hanifah menarik napas. Terima kasih. Jangan sebarkan apapun. Kita tidak tahu apa-apa. Nadia mengiyakan, lalu menutup telepon. Hanifah kembali ke sofa. Ada kabar yang aneh, ucapnya pelan. Apalagi? Tanya Rendra cepat. Tidak penting untuk dibahas malam ini, jawab Hanifah. Aku siap mendengar kapanpun kau siap menjelaskan. Rendra berdiri. Aku tidur dulu. Silakan, kata Hanifah. Rendra menuju kamar. Pintu menutup perlahan. Hanifah duduk di ruang tamu yang hening. Ia mengulang di kepala hal yang terjadi malam ini. Nama Clarissa, panggilan singkat di teras, dan kabar yang tidak jelas. Ia menatap cangkir teh yang sudah dingin. Ia menahan air mata. Di dada Hanifah, rasa belum selesai itu bertambah berat. Tapi ia memilih diam dan menunggu kata yang jujur. Hanifah masih menatap cangkir teh yang dingin. Rasa belum selesai menempel di dada. Pintu kamar Rendra tertutup. Bel berbunyi pelan dari teras. Hanifah berdiri dan membuka pintu. Seorang perempuan berdiri sopan. Hijabnya rapi. Senyumnya manis. Maaf mengganggu malam-malam. Saya Clarissa. Ada berkas untuk Rendra, ucapnya. Hanifah mengangguk. Silakan masuk. Clarissa melangkah ke ruang tamu. Matanya berkeliling singkat. Ia menaksir rak, laci, dan figura di dinding. Hanifah menangkap gerak halus itu. Rendra sudah istirahat, kata Hanifah. Kalau berkasnya bisa saya terima, nanti saya serahkan. Bisa. Ini ringkasan perubahan jadwal, jawab Clarissa sambil duduk. Rumahnya hangat, Mbak. Terima kasih. Mau teh? Boleh. Tapi sebentar saja. Hanifah ke dapur. Ketel belum dingin. Ia menuang air ke cangkir baru. Ia kembali ke ruang tamu. Clarissa merapikan ujung kerudung. Di jari manisnya ada bekas cincin samar. Silakan, kata Hanifah sambil meletakkan cangkir. Terima kasih, ucap Clarissa. Saya sering dengar tentang kerapian rumah ini dari Rendra. Hanifah tersenyum kecil. Ia banyak bercerita. Kadang, katanya Mbak Hanifah orang yang sabar. Semoga begitu. Pekerjaan saudari Clarissa bagaimana? Syukur baik. Tim sedang mengejar target. Saya hanya membantu koordinasi. Koordinasi sampai malam. Kadang perlu. Klien minta cepat. Rendra keluar dari kamar karena mendengar suara. Ia berhenti di ambang pintu. Clarissa, ada apa? Maaf, Pak. Saya antar berkas revisi. Tadi ada perubahan. Saya pikir lebih aman jika saya serahkan langsung. Rendra melirik Hanifah. Kamu sudah makan? Sudah, jawab Clarissa. Hanifah menatap Rendra. Kau ingin bergabung duduk? Rendra menggeleng. Besok pagi saja kita bahas. Aku lelah. Clarissa mengangguk. Tentu. Saya tidak lama. Hanifah menaruh map di meja. Ia membuka halaman pertama. Ini jadwal pertemuan dan rincian biaya. Apakah ada bagian yang perlu tanda tangan malam ini? Tidak, jawab Clarissa. Besok cukup. Rendra melangkah ke sofa. Lalu duduk karena Hanifah memintanya duduk. Baik, kita cek cepat, katanya. Clarissa duduk sedikit condong. Ia menunjuk satu tabel. Bagian ini disesuaikan dengan ketersediaan Pak Hasan. Hanifah membaca pelan. Berapa biaya tambahan di kolom ini? Tidak besar, jawab Clarissa. Hanya penyesuaian. Hanifah menutup map. Terima kasih sudah mengantar. Waktu sudah larut. Apakah perlu saya titip sesuatu untuk tim? Tidak usah, kata Clarissa. Saya senang bisa bertemu langsung. Saya ingin memastikan pekerjaan ini berjalan baik.
Rendra mengangguk. Baik, terima kasih sudah repot. Sama-sama, ucap Clarissa. Ia meneguk teh sedikit, lalu menaruh cangkir. Saya juga ingin menyampaikan hal kecil. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Apa itu? Tanya Hanifah. Tadi siang ada obrolan di kantor. Banyak yang mengira saya dekat dengan Pak Rendra karena pekerjaan. Saya tidak nyaman jika itu membuat Mbak Hanifah tersinggung. Hanifah menatap tenang. Terima kasih sudah menyampaikan. Saya menghargai keterus-terangan. Rendra menimpali. Gosip kantor sering berlebihan. Abaikan saja. Clarissa tersenyum tipis. Saya paham. Hanifah berdiri. Jika tidak ada lagi, saya antar sampai teras. Clarissa bangkit. Ia sempat melirik rak dokumen di sudut ruangan. Hanifah melihat arah pandangnya, lalu berjalan lebih dulu. Di teras, angin malam masuk pelan. Lampu menyala redup. Clarissa berdiri sejajar dengan Hanifah. Rumah ini nyaman, kata Clarissa. Terima kasih, jawab Hanifah. Semoga kerja sama kita memberi hasil baik. Amin, ucap Hanifah. Saya percaya pada kerja yang jelas. Clarissa mengangguk. Selamat malam. Selamat malam. Pintu tertutup kembali. Hanifah memutar kunci. Ia berdiri beberapa saat, menarik napas. Rendra masih di ruang tamu dengan map di tangan. Hanifah berjalan kembali dan duduk di seberangnya. Berkasnya lengkap, tanya Hanifah. Sepertinya lengkap, kata Rendra. Kita lihat besok. Hanifah menatap map itu. Baik. Ruang tamu sunyi. Cangkir Clarissa masih hangat di meja. Hanifah mengangkatnya, lalu membawanya ke dapur. Di kepalanya, ada pertanyaan yang tertahan. Ia memilih diam. Rasa belum selesai kembali memenuhi dada, dan malam terasa lebih panjang meski jam tidak banyak berubah. Hanifah masih memegang cangkir bekas tamu. Uapnya sudah habis. Rendra menutup map dan meletakkannya di meja. Wajahnya kelelahan, tetapi matanya tetap menatap ponsel yang gelap. Hanifah duduk di seberang, menahan banyak tanya yang belum keluar. Aku ingin memastikan satu hal, kata Hanifah pelan. Boleh kulihat laporan rekening hari ini? Rendra menghela napas. Untuk apa? Ini urusan kerja. Di tabel tadi ada biaya penyesuaian. Aku ingin mencatat agar tidak ada yang terlewat. Rendra membuka ponsel, berpikir sejenak, lalu menaruhnya kembali. Nanti saja. Aku lelah. Baik, ucap Hanifah. Aku tidak memaksa. Hanifah mengangkat map. Ia membaca ulang kolom angka. Beberapa istilah terasa asing. Ia menatap Rendra lagi. Investasi cepat ini seperti apa? Skema pemasaran, jawab Rendra singkat. Targetnya tinggi. Apakah risikonya jelas? Sudah dihitung. Siapa yang pegang dananya? Tim mitra, kata Rendra. Kau tidak perlu khawatir. Ponsel Hanifah berbunyi. Nadia mengirim pesan menanyakan kabar. Hanifah membalas singkat. Nadia lalu menelpon. Hanifah mengangkat. Kau baik-baik saja, Mbak? Tanya Nadia. Baik. Aku butuh bantuan. Kau mengurus administrasi. Bisa bantu cek ulang beberapa transaksi malam ini? Bisa. Kirim saja tangkapan layar, atau bagikan akses sementara. Kita cek sesuai pos. Aku akan kirim dari perangkatku. Tunggu sebentar. Hanifah menatap Rendra. Aku akan menyiapkan catatan. Kau keberatan jika aku mencocokkan transaksi dengan jadwal pertemuan? Rendra menoleh sebentar. Silakan, tapi jangan terlalu malam. Hanifah membuka aplikasi perbankan di laptop. Ia membaca satu persatu catatan hari ini. Ada transfer besar keluar. Hanifah menelan ludah. Ini pembayaran apa? Tanya Hanifah. Biaya pengikat kerjasama, jawab Rendra. Kenapa tidak ada dokumen pendukung di map? Belum sempat dicetak. Hanifah mengangguk pelan. Baik. Nadia bergabung lewat panggilan video. Mbak, sebutkan tanggal dan jam transaksi. Aku buat tabel, kata Nadia. Baru saja ada 2 transaksi besar.
ucap Hanifah. Keterangan hanya kode singkat. Baik, kirimkan screenshot, aku cocokkan dengan jadwal pertemuan di berkas. Rendra mengusap wajah. Kalian jangan berlebihan. Ini pekerjaan biasa. Hanifah menatapnya tenang. Kami sedang memastikan agar tidak ada kekeliruan. Ponsel Rendra bergetar. Nama Pak Hasan muncul. Rendra mengangkat. Pak, ucap Rendra. Suara laki-laki terdengar tegas. Aku hanya mengingatkan. Hati-hati menaruh dana pada pihak yang belum jelas pengikat hukumnya. Pastikan semua bertanda tangan resmi. Baik, Pak. Panggilan berakhir. Rendra menatap Hanifah. Pak Hasan memang terlalu cermat. Cermat itu baik, kata Hanifah. Hanifah mengetik ringkasan singkat. Nadia membaca cepat. Mbak, jadwal pertemuan dengan mitra disebutkan tempatnya. Tetapi tidak ada nomor kontrak, kata Nadia. Ya, jawab Hanifah. Di map ini juga kosong. Rendra bersandar. Kontrak sedang disusun. Kalau begitu dana seharusnya menunggu kontrak, ucap Hanifah pelan. Hanifah menarik napas. Aku ingin bicara dengan pihak yang paham hukum agar kita tertib. Aku akan hubungi Bu Rahma. Kau setuju? Rendra mengangkat tangan lemah. Silakan. Aku tidak melarang. Hanifah menelpon. Suara perempuan dewasa menjawab. Assalamualaikum. Ini Rahma, katanya. Waalaikumsalam. Bu, saya Hanifah. Mohon waktunya sebentar. Kami perlu menata kepemilikan dan memastikan pengeluaran sesuai aturan, ucap Hanifah. Baik, jelaskan garis besarnya. Hanifah memaparkan transaksi, jadwal pertemuan, dan status kontrak. Langkah aman, kata Rahma, pisahkan aset pribadi dan usaha. Amankan tabungan anak. Siapkan surat kuasa pengelolaan. Minta draft kontrak sebelum dana lanjutan keluar. Baik, Bu. Rendra menatap Hanifah. Perlu sejauh itu? Perlu. Ini untuk ketenangan kita, jawab Hanifah. Siapkan kronologi tertulis. Tanda tangani penerimaan berkas. Simpan bukti komunikasi, lanjut Rahma. Siap, Bu, kata Hanifah. Panggilan selesai. Nadia menutup video setelah berjanji membantu menyusun tabel. Rendra terdiam. Kau tidak percaya padaku? Hanifah menatap lurus. Aku percaya pada hal yang jelas. Aku menjaga martabat kita. Ruang tamu kembali sunyi. Map masih terbuka. Cangkir tamu belum dicuci. Hanifah mengangkatnya pelan. Di dadanya, tegang itu belum surut. Ia memilih tetap tenang, dan malam terasa lebih berat walau rumah tidak berubah. Hanifah masih berdiri di ruang tamu dengan map terbuka. Cangkir tamu belum dicuci. Nafasnya pelan tetapi berat. Rendra memijat pelipis dan bersandar di sofa. Aku butuh udara, kata Hanifah tenang. Pergilah kalau ingin menenangkan diri, jawab Rendra. Aku ke rumah ibu. Hanya sebentar. Rendra mengangguk tanpa banyak kata. Di rumah Bu Siti, Hanifah duduk di kursi rotan. Matanya basah, tetapi ia menahan suara. Ibu, aku lelah, ucap Hanifah. Bu Siti meraih tangannya. Kau tidak perlu berteriak untuk didengar Tuhan. Katakan seperlunya, lalu serahkan. Aku ingin berbuat benar, Bu. Aku tidak ingin melukai siapapun. Jangan melukai dirimu sendiri. Tanyakan yang jelas, buat batas yang jelas. Hanifah mengusap pipi. Di rumah, ada proyek yang aneh. Dana keluar tanpa kontrak. Ada nama yang sering disebut. Apakah suamimu mau bicara dengan jujur? Ia bilang nanti. Aku menunggu, tetapi hatiku makin sesak. Bu Siti menatap lembut. Kau berhak menata cara berkomunikasi. Minta waktu khusus bicara. Jangan disela lelah. Pilih jam yang tenang. Lalu minta transparansi keuangan. Itu kewajiban suami istri. Aku juga memikirkan konselor pernikahan, ucap Hanifah. Itu langkah baik. Ajukan dengan tenang. Jika ia setuju, jalanilah. Kalau tidak, tetap jaga sikapmu. Ponsel Hanifah bergetar. Nadia mengirim tabel ringkas. Hanifah membuka pelan.
Nak, ujar Bu Siti, jika ada hal yang tidak bisa kau kendalikan, jangan mengejarnya sendirian. Ada jalur hukum. Ada orang amanah yang bisa membantu. Aku sudah bicara dengan Bu Rahma. Ia menyarankan pemisahan aset dan pengamanan tabungan anak. Lakukan segera. Itu bukan menuduh. Itu menjaga martabat. Hanifah menghela napas. Bu, aku takut terlihat tidak percaya pada suami. Kepercayaan itu dibangun, bukan ditutup rapat. Bila kau menanyakan bukti, itu demi kebaikan kalian. Hanifah berdiri dan memeluk ibunya sebentar. Air matanya jatuh sejenak lalu kering. Aku pulang sekarang. Terima kasih, Bu. Pulanglah dengan tenang. Sampaikan pada suamimu bahwa ibumu mendoakan. Sesampai di rumah, Rendra duduk di meja makan dengan ponsel di tangan. Hanifah menarik kursi dan duduk di depannya. Aku sudah lebih tenang, kata Hanifah. Aku ingin menetapkan 3 hal. Komunikasi yang jelas, transparansi keuangan, dan pertemuan dengan konselor. Apakah kau setuju? Rendra diam beberapa saat. Komunikasi boleh. Jelaskan maksudmu. Kita pilih jam khusus setiap pekan. Tidak ada ponsel. Kita bicarakan semua rencana. Baik, kata Rendra. Transparansi keuangan. Aku ingin melihat laporan keluar masuk. Bukan untuk mengatur, hanya agar rapi. Rendra menelan ludah. Bisa. Pertemuan dengan konselor, lanjut Hanifah. Jika kau masih ingin rumah tangga ini baik. Rendra bersandar. Aku pertimbangkan. Ponsel Rendra bergetar. Nama Clarissa muncul di layar. Rendra menekan senyap. Hanifah melihat sekilas. Ada keperluan mendesak? Tanya Hanifah. Tidak, jawab Rendra singkat. Ia hanya menawarkan bantuan. Katanya ada skema yang bisa mempercepat target. Bantuan seperti apa? Memfasilitasi akses vendor dan relasi. Apakah ada biaya tambahan dan surat resmi? Katanya nanti menyusul. Hanifah menghela napas. Aku sudah bertemu Bu Rahma. Beliau menyiapkan pemisahan aset dan pengamanan tabungan anak. Aku akan tanda tangan hari ini. Kau tidak keberatan? Rendra menatapnya lama. Kalau itu membuatmu tenang, lakukan. Terima kasih. Aku merasa kau menjauh, ucap Rendra pelan. Aku merapikan jarak agar kita tetap hormat, jawab Hanifah. Panggilan masuk dari Nadia. Hanifah mengangkat dengan pengeras suara. Bak, tabel sudah jadi. Ada beberapa transaksi yang tidak ada dokumen pendukung. Aku tandai warna berbeda, kata Nadia. Terima kasih, ucap Hanifah. Kirim ke email kita berdua. Rendra menatap meja. Baik, kirim saja, katanya lirih. Pesan singkat masuk ke ponsel Rendra. Ia tidak membuka, tapi jemarinya gelisah. Hanifah menatap lurus. Rendra, malam ini kita sepakati jadwal bicara setiap pekan. Malam Selasa. Setuju. Setuju, jawab Rendra. Dan besok pagi aku ke kantor notaris untuk penandatanganan. Lakukan. Hanifah berdiri dan membereskan gelas. Suara air dari keran terdengar datar. Rendra mematikan nada ponsel. Ruang tamu kembali tenang. Hanifah menoleh pada map di meja. Sorot matanya tegas, tetapi hatinya tetap perih. Ia duduk lagi, merapatkan jemari, dan memilih diam. Di antara mereka, ada jarak yang tertata rapi, namun masih terasa sakit yang belum selesai. Hanifah masih duduk di meja makan dengan map yang tertutup rapi. Suara air dari keran sudah berhenti. Rendra menatap layar ponsel yang senyap. Di antara mereka ada kesepakatan baru, tetapi rasa perih belum reda. Aku akan berangkat ke notaris pagi, kata Hanifah tenang. Baik, aku langsung ke kantor, jawab Rendra. Kita tetap jadwal malam Selasa untuk bicara, ujar Hanifah. Setuju, ucap Rendra pendek. Ponsel Hanifah bergetar. Nomor tidak dikenal muncul. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Selamat malam. Ini Hanifah, ucapnya. Suara laki-laki terdengar. Maaf, nama saya Raka. Saya perlu bicara tentang Clarissa. Tolong jangan tutup. Hanifah menegakkan punggung.
Silakan. Ada apa? Saya masih pacarnya, kata Raka pelan. Kami tidak putus. Ia minta saya sabar sampai semuanya aman. Rendra menoleh. Siapa itu? Rekan kerja, jawab Hanifah pendek, lalu menekan pengeras suara. Tolong jelaskan dengan jelas, Raka. Raka menarik napas. Saya kirimkan rekaman percakapan dan beberapa tangkapan layar. Ia bilang ada rencana memanfaatkan posisi Rendra. Cinta ditukar fasilitas. Ia menyebutkan akses vendor dan rekening bersama. Mohon maaf bila ini menyakitkan. Hanifah menahan gemetar. Kirimkan sekarang. Nada pesan masuk beruntun. Rekaman pertama diputar. Suara perempuan terdengar jelas. Kalimatnya datar. Sabar, sebentar lagi semua atas nama kita. Setelah pengikat, tidak sulit mengatur arus dana. Rendra berdiri separuh. Matikan itu, katanya pelan. Dengar dulu, ucap Hanifah. Rekaman kedua diputar. Suara perempuan menyebut jadwal bertemu, menyebut nama 2 orang, dan meminta bukti transfer. Lalu pesan bergambar muncul. Terdapat percakapan antara Clarissa dan Raka yang membahas rencana tempat tinggal dan kendaraan. Hanifah menatap layar tanpa berkedip. Ini kapan terjadi? Tanya Hanifah. Sebagian minggu lalu. Sebagian hari ini, jawab Raka. Saya tidak tahan. Saya pikir Rendra harus tahu. Rendra memijit tengkuk. Kau siapa sebenarnya? Saya hanya orang yang ingin jujur, kata Raka. Saya tidak ingin ada yang dirugikan. Kalau perlu saya datang. Tidak malam ini, ucap Hanifah. Terima kasih atas keterus-terangan. Panggilan ditutup. Ruang tamu kembali senyap. Hanifah memutar rekaman terakhir singkat. Suara yang sama tertawa kecil. Lalu meminta sabar. Hanifah menutup file. Tangannya dingin. Ia berdiri menuju musyalah kecil, mengambil wudhu, lalu sujud lama. Air mata jatuh diam. Setelah selesai, ia duduk di sajadah, menata napas, lalu kembali ke meja makan. Rendra menunggu dengan wajah tegang. Kau percaya itu? Aku percaya pada bukti yang nyata, jawab Hanifah. Aku tidak menambah apapun. Aku hanya mendengar. Aku bodoh, kata Rendra lirih. Aku tidak akan menghakimi, ujar Hanifah. Aku ingin 3 hal. Pertama, hentikan semua pengeluaran yang tidak memiliki dokumen resmi. Kedua, hentikan komunikasi di luar jam kerja. Ketiga, hadir pada sesi konselor. Kita sudah sepakati. Rendra mengangguk lambat. Baik, aku akan hentikan. Hanifah menatap ponselnya lagi. Raka menyebut rekening bersama. Aku ingin klarifikasi. Apakah ada rekening yang tidak kau sebut? Rendra menahan napas. Ada 1 untuk operasional mitra. Aku pikir itu wajar. Siapa pemegangnya? Nama Clarissa. Hanifah menatap meja. Tutup sementara. Pastikan saldo kembali. Minta bukti lengkap. Akan kuusahakan. Hanifah memeluk kedua lengan. Suaranya tenang tetapi dalam. Aku tidak marah. Aku takut kita kehilangan akal sehat. Aku ingin kita berdiri di tanah yang jelas. Rendra menunduk. Maafkan aku. Maaf akan kita bicarakan setelah semua tertib, ucap Hanifah. Malam ini cukup. Aku ingin istirahat. Hanifah mematikan ponsel. Lampu ruang tamu diredupkan. Ia masuk ke kamar kecil di samping musyalah, membasuh wajah lagi, lalu duduk. Di dadanya, kebenaran sudah punya bentuk. Namun rasa belum selesai tetap menekan. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan membiarkan sunyi menampung sisa sakit itu. Rendra menggeser kursi mendekat. Besok malam Selasa jadi. Aku akan datang tepat waktu. Datang saja dengan hati yang terbuka, kata Hanifah. Jangan membawa pembelaan. Bawa data yang lengkap. Aku mengerti. Dan tolong, jika ada telepon kerja malam hari, katakan akan dibahas esok. Itu batas yang kita jaga. Aku setuju. Hanifah masih memikirkan batas yang sudah ia tetapkan. Malam itu meja makan tertata rapi. Piring sederhana, air putih, dan lauk hangat.
Rendra duduk di sebelah kiri. Bu Siti di ujung meja. Nadia di samping Hanifah. Notaris Rahma berseberangan dengan Rendra. Clarissa datang terakhir, menatap sekeliling sebentar, lalu duduk setelah dipersilakan. Aku ingin jujur, kata Hanifah pelan sambil meletakkan map coklat di tengah. Terima kasih sudah datang. Kita makan sebentar, lalu bicara. Silakan mulai, ujar Bu Siti tenang. Rendra menatap Hanifah, lalu menatap map itu. Apa yang ingin dibahas? Beberapa hal yang perlu kita luruskan, jawab Hanifah. Pertama soal dana. Kedua soal batas komunikasi. Ketiga soal kerjasama yang belum jelas. Clarissa meneguk air terlalu cepat. Saya hanya membantu pekerjaan. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih, ucap Hanifah. Ibu, mohon doanya agar pembicaraan ini tenang. Bu Siti mengangguk. Bicaralah jernih. Jangan menyakiti. Hanifah membuka map. Ia menggeser beberapa lembar ke arah Rahma. Bu Rahma, ini daftar transaksi. Tolong jelaskan singkat kenapa pemisahan aset dan bukti tertulis itu penting. Rahma menarik napas pendek. Dalam rumah tangga, harta dan pengeluaran harus jelas. Dana keluar tanpa kontrak berisiko. Pemisahan aset melindungi hak anak dan menjaga kejelasan. Setiap kerja sama perlu surat resmi dan tanda tangan pihak terkait. Rendra menyandarkan punggung. Aku paham. Ada beberapa hal yang belum sempat kutertibkan. Hanifah menoleh. Apakah kau siap menutup sementara pengeluaran yang belum punya dasar tertulis? Rendra mengangguk pelan. Siap. Nadia menimpali dengan suara hati-hati. Di tabel, ada 2 transaksi besar yang tidak punya dokumen pendukung. Apakah itu biaya pengikat? Clarissa menyikut kursi, lalu berkata, itu kesepakatan lisan. Dokumen menyusul. Vendor kami biasa seperti itu. Rahma menatap Clarissa. Kesepakatan lisan tidak cukup. Minimal ada surat pernyataan atau email resmi. Dana perusahaan dan dana keluarga tidak boleh keluar tanpa jejak hukum. Hanifah menatap Clarissa. Apakah ada rekening yang memakai namamu? Clarissa menghela napas. Ada rekening operasional mitra. Sementara saja. Semua untuk kelancaran target. Rendra menunduk. Itu kesalahanku. Aku setuju tanpa teliti. Hanifah menahan gemetar suaranya. Rendra, apakah kau bersedia meminta pengembalian sementara sambil menunggu kontrak? Rendra mengangguk. Aku akan minta besok pagi. Bu Siti menatap Clarissa. Nak, jika semua baik, tidak ada yang perlu disembunyikan. Jelaskan dengan jujur. Clarissa menatap meja. Saya mengikuti arahan tim. Saya tidak punya niat buruk. Hanifah menatap Rendra, lalu kembali ke Rahma. Bu, tolong jelaskan langkah yang perlu kami ambil mulai malam ini. Rahma menyusun lembaran. Pertama, hentikan sementara aliran dana ke rekening mitra sampai ada kontrak. Kedua, buat berita acara penerimaan dan penyerahan semua berkas. Ketiga, atur sesi konselor untuk komunikasi keluarga. Keempat, simpan semua bukti percakapan kerja. Nadia mendorong 2 lembar ke tengah. Ini jadwal pertemuan dan catatan biaya. Mohon diperiksa sekarang agar tidak ada perbedaan lagi. Rendra membaca cepat. Ada bagian yang harus direvisi. Ini tidak sesuai angka yang kuberikan. Clarissa menggigit bibir. Itu draft awal. Aku bisa revisi. Hanifah mengangkat pandangan. Terima kasih. Aku juga ingin menegaskan batas komunikasi di luar jam kerja. Mulai malam ini, semua urusan kerja dibahas pada jam kantor. Clarissa menatap Rendra sejenak, lalu berkata, baik, saya mengerti. Bu Siti menautkan tangan. Kalau begitu, tutuplah pembicaraan dengan doa. Lalu masing-masing jalankan bagian. Hanifah mengangguk. Ia menutup map pelan. Terima kasih sudah mendengar. Rendra menatap Hanifah lama. Aku minta maaf. Hanifah tidak menjawab. Ia merapikan piring yang nyaris tidak tersentuh. Hujan di luar masih pelan. Ruang makan terasa penuh napas yang ditahan. Tidak ada yang berdiri. Semua dia melihat map yang tertutup rapi di tengah meja.
seolah menunggu kalimat yang belum ada. Meja masih sunyi dengan map tertutup di tengah. Nafas semua orang terdengar pelan. Hanifah menatap satu persatu, lalu menarik map mendekat dan membukanya. Ini kronologinya, kata Hanifah tenang. Tanggal, jam, tempat, dan pihak yang terlibat. Rendra mencondongkan tubuh. Bu Siti merapatkan tangan. Rahma menyiapkan pulpen. Clarissa meneguk air. Hanifah menggeser lembar pertama. Transfer pertama tanpa kontrak tertulis. Keterangan hanya kode singkat. Rendra mengusap kening. Itu salahku. Hanifah melanjutkan. Transfer kedua disebut biaya pengikat. Tidak ada tanda tangan pihak. Hanya percakapan singkat. Rahma menatap dokumen. Dana tanpa dasar hukum berisiko. Pihak penerima wajib mengembalikan jika tidak ada perikatan yang sah. Hanifah mengeluarkan ponsel. Ada rekaman. Ia memutar beberapa detik. Suara perempuan terdengar jelas. Sabar, sebentar lagi semua atas nama kita. Setelah pengikat, arus dana mudah diatur. Rendra menutup mata. Cukup. Sebentar lagi, ucap Hanifah. Ia membuka tangkapan percakapan. Ini rencana tempat tinggal dan kendaraan. Nama yang disebut bukan atas nama keluarga kita. Clarissa bangkit setengah. Itu salah paham. Saya hanya menenangkan pacar lama agar tidak mengganggu pekerjaan. Hanifah menatap lurus. Kita dengar langsung. Ia menekan panggilan. Halo, Raka. Tolong jelaskan singkat. Suara laki-laki terdengar datar. Saya masih pacarnya. Kami tidak putus. Ia bilang tunggu sampai semuanya aman. Saya punya bukti chat dan rekaman. Rahma menyahut tegas. Terima kasih. Keterangan Anda dicatat. Kirimkan melalui email untuk arsip. Baik, jawab Raka. Panggilan ditutup. Wajah Clarissa pucat. Saya menyesal. Saya tidak berniat merusak rumah tangga. Ini bagian dari strategi kerja. Saya mohon maaf. Saya sering ikut kajian. Saya paham adab. Saya siap memperbaiki. Hanifah menahan sesak. Hijabmu indah, tetapi niatmu telanjang. Bu Siti menunduk. Matanya basah. Rendra memegang kepala. Aku lalai. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Hanifah. Rahma membuka map kedua. Langkah hukum malam ini. 1. Hentikan semua aliran dana ke rekening mitra yang tidak memiliki perjanjian. 2. Minta pengembalian dana dengan surat resmi. 3. Buat berita acara pembatalan rencana pernikahan agar tidak ada pemanfaatan nama. 4. Simpan seluruh bukti percakapan. 5. Tetapkan batas komunikasi kerja hanya pada jam kantor. Rendra mengangguk. Aku setuju. Aku tanda tangani sekarang. Nadia mendorong lembar yang sudah disiapkan. Ini format berita acara dan surat permintaan pengembalian. Clarissa mencoba bicara. Saya bisa urus cepat. Besok siang dana kembali. Rahma menatap tajam. Semua melalui surat. Tidak ada janji lisan. Hanifah menambahkan, suaranya tetap tenang. Mulai malam ini, tidak ada komunikasi pribadi di luar kerja. Semua tercatat. Rendra menoleh ke Hanifah. Rencana itu kubatalkan. Aku kirim pemberitahuan sekarang. Ia mengetik pesan singkat di depan semua orang, lalu menunjukkan layar. Sudah. Bu Siti menghela napas. Terima kasih sudah memilih jujur. Clarissa berdiri. Saya pamit. Jika ada kekurangan, saya bertanggung jawab. Ia meraih tas. Sebelum melangkah, ia berkata pelan, tolong jaga agar ini tidak melebar. Nama baik semua pihak penting. Rahma menjawab datar. Nama baik berdiri di atas kebenaran. Pintu tertutup. Hujan masih pelan. Rendra menandatangani surat yang disodorkan Rahma. Nadia menyusun dokumen dalam map baru. Hanifah duduk tegak, menahan gemetar di jari. Aku minta maaf, kata Rendra lagi. Suaranya pecah. Hanifah menatap meja. Jaga kata dan jaga tindakan. Itu yang kita punya. Bu Siti menyentuh lengan Hanifah. Kuatkan hati.
Rahma menutup map rapi. Langkah awal sudah jelas. Jalankan sesuai daftar. Ruang makan kembali sunyi. Piring masih utuh. Air di gelas tidak berkurang. Di dada Hanifah, sakitnya belum reda, tetapi batasnya sudah berdiri. Malam terasa panjang, dan tidak ada yang berbicara lagi. Ruang makan masih sunyi setelah pintu tertutup. Map sudah rapi. Nafas semua orang pelan. Hanifah berdiri, mengangkat piring, lalu berkata tenang. Terima kasih sudah datang. Kita cukupkan malam ini. Rendra mengangguk, matanya basah. Bu Siti memeluk Hanifah singkat. Rahma pamit dengan daftar langkah yang jelas. Nadia menutup lampu ruang makan. Pagi berikutnya Rendra duduk di meja kerja. Aku mulai dari laporan, ucapnya lirih. Baik, jawab Hanifah. Kirim ke email kita berdua. Siang ini aku bertemu konselor. Mau ikut? Aku ikut. Di ruang konseling, suara Rendra pecah. Aku ingin jujur. Aku lalai. Aku tergoda. Aku menutup telinga. Konselor menatap keduanya. Kalian berdua sudah duduk di sini. Itu langkah besar. Jujur adalah latihan. Teruskan. Hanifah menghela napas. Aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin batas yang jelas. Rendra menatap Hanifah. Aku akan jaga. Tolong beri aku kesempatan bekerja benar. Hari-hari berikutnya Rendra mengirim laporan mingguan. Ini ringkasan. Tidak ada dana keluar tanpa dokumen. Rekening mitra ditutup. Pengembalian berjalan. Hanifah membaca perlahan. Terima kasih. Simpan semua bukti. Rendra menatap jam. Sore ini waktuku untuk keluarga. Kita jalan beli kebutuhan dapur. Hanifah mengangguk. Ajak ibu makan malam. Di rumah, kebiasaan kecil kembali hadir. Rendra menyalakan pompa air sebelum diminta. Ia mematikan ponsel setelah jam kerja. Saat bel malam berbunyi, ia berkata tegas. Urusan kerja besok pagi. Hanifah mendengar kalimat itu dan duduk lebih tenang. Suatu malam Bu Siti datang membawa sayur hangat. Bagaimana hati kalian? Rendra merapatkan kursi. Aku belajar menunduk. Aku tidak mau membenarkan diriku. Hanifah menatap ibunya. Aku ingin adil. Aku tidak ingin memalukan siapapun. Aku ingin rumah ini jernih. Bu Siti tersenyum kecil. Jernih itu cukup. Rendra menyerahkan satu amplop. Ini pengembalian tahap awal. Ada bukti transfer dan berita acara. Hanifah membaca singkat. Kita lampirkan ke berkas Rahma. Simpan salinan. Rendra menahan getar suaranya. Terima kasih sudah tidak mengusirku. Hanifah menjawab pelan. Aku menjaga diriku. Aku juga menjaga namamu. Jagalah kita. Malam Selasa kembali. Mereka duduk berdua. Tidak ada ponsel. Apa yang paling berat bagimu? Tanya Hanifah. Menatap wajahmu, jawab Rendra. Karena aku melihat kesalahan di mataku sendiri. Yang paling berat bagiku adalah percaya lagi, ucap Hanifah. Aku tidak akan minta cepat, kata Rendra. Aku akan bekerja agar pantas dipercaya. Beberapa pekan berlalu. Taman kecil di teras terurus. Rendra menanam cabai dan tomat bersama Nadia. Hanifah memasak dengan bumbu yang pas. Sepulang kerja Rendra duduk di ruang tamu. Terima kasih untuk makan malamnya. Terima kasih untuk air yang sudah kau isi, jawab Hanifah. Bolehkah aku mengantar ibu besok kontrol? Boleh. Menjelang subuh, Hanifah bangun lebih awal. Rendra sudah menyiapkan air panas. Ia menoleh. Aku ingin mengambil wudhu. Kau mau teh nanti? Mau, jawab Rendra. Selesai berdoa, Hanifah duduk di ujung ranjang. Rendra berdiri di pintu, ragu. Boleh aku duduk? Duduklah. Aku tidak mencari pembenaran. Jika kau butuh waktu panjang, aku akan tunggu, ucap Rendra. Hanifah menatap lurus. Aku tidak perlu membenci untuk selamat. Aku hanya perlu jujur, menjaga martabat, dan berjalan terus. Rendra mengangguk. Air matanya jatuh diam. Aku ikut berjalan.
Pagi itu matahari naik perlahan. Hanifah menata bunga di teras, Rendra menyapu halaman. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada ucapan yang berlebihan. Hanya dua orang yang memilih jujur, memilih tertib, dan memilih tetap menghormati. Di dalam hati Hanifah, luka belum hilang, tetapi telah berhenti melukai. Ia menutup mata sejenak, mengatur napas, lalu melangkah masuk. Rumah itu tidak kembali seperti dulu, tetapi kini cukup untuk hidup dengan kepala tegak. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung kami dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Satu kalimatmu berarti banyak bagi kami untuk terus berkarya. Maaf bila ada kekurangan, kami selalu belajar agar esok lebih baik. Semoga Allah menjaga kesehatanmu, melapangkan rezekimu, dan meneguhkan hatimu dalam kebaikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap setia pada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.